Hari ini kita akan membahas hal yang paling penting di pilar Object Oriented Programming. Makanya di paling penting ini di paling depan. Saya sudah mengatakan konsep Object Oriented Programming itu disingkat, pilar-pilarnya itu disingkat dengan API. Kita akan bahas A-nya, ya, yaitu abstraction. Apa itu abstraction dan bagaimana kita membuat aplikasi dengan konsep abstraction? Yuk kita mulai. Di sini saya mulai dengan membuat sebuah project. Saya membuatnya di modul 3 abstraksi. Ya, teman-teman juga nanti bisa mengunduh source code-nya. Saya membuat dengan .NET New Console name Phone App dengan framework .NET 6. Kemudian saya tekan enter. Saya akan dibuatkan sebuah project dan di sini sudah berhasil. Kita memiliki sebuah kode program.cs. Oke. Kemudian setelah itu kita akan membuat sebuah file di bawahnya. Ya, kita akan buat file di sini, kita beri nama phone.cs. Ya, phone.cs. Ini file kosong, rekan-rekan bisa lihat, dan kita akan membuat sebuah kelas di sini. Tunggu beberapa saat. Bicara abstrak kelas, maka di C# ada sebuah kata kunci yang kita sebut dengan abstrak. Di sini saya membuat sebuah kelas abstrak dengan nama phone. Apa perbedaannya kelas abstrak dengan kelas bukan abstrak? Pertama, tentu saja ada kata kunci abstrak di sini. Ya, artinya kelas ini kelas yang tidak nyata. Apa itu bedanya kelas tidak nyata dan nyata? Kalau kemarin kita belajar dasar-dasar C#, pada saat kita melakukan instance dari kelas menjadi objek, maka proses instance dari kelas menjadi objek itu kita sebut dengan concrete class. Jadi kelas yang bisa dibuat menjadi objek. Sementara abstrak kelas ini kelas yang abstrak. Kelas yang tidak bisa membuat jadi objek. Jadi menjawab pertanyaan tadi, maka sudah jelas abstrak kelas adalah sebuah kelas yang tidak bisa dijadikan sebuah objek. Lalu untuk apa ada abstrak kelas ini? Pasti pertanyaannya seperti itu. Konsepnya sederhana, seperti pada saat kita berbicara mengenai telepon. Maka mungkin ada telepon genggam, ada telepon rumah, mungkin ada telepon-telepon yang lain. Berbagai macam varian itu membutuhkan suatu model karakteristik sebuah telepon itu seperti apa. Disinilah model karakteristik dari telepon itu diungkapkan dalam bentuk abstrak kelas. Jadi secara sederhana konsep abstraksi itu adalah konsep yang kalau saya boleh bilang itu konsep mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu kita ketahui atau tidak perlu kita pahami, ya, dalam sebuah objek. Seperti contohnya pada saat saya membuat sebuah mobil gitu ya. Pada saat saya membuat sebuah mobil, maka saya cukup menggambar mobil tersebut ya. Saya tidak perlu menggambarkan secara detail. Saya cukup memberi ban, memberi bentuk mobil, maka rekan-rekan sudah mengatakan itu adalah sebuah mobil. Hal seperti itu juga terjadi ya. Jadi abstraksi adalah mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan untuk diketahui. Setiap abstrak kelas itu diawali dengan kata kunci abstrak. Begitu pula dengan metodenya. Begitu pula dengan propertiesnya. Ya, jadi ada, nah seperti ini. Jadi ini menggunakan konsep abstrak juga. Contohnya kita akan membuat properties, gitu ya. Tekankan cukup buat prop, gitu ya. Nah seperti ini. Maka kita bisa membuat abstrak juga, ya. Nah seperti ini. Contohnya telepon punya model gitu ya. Kemudian kita bisa buat satu lagi dengan nama brand. Nah ya seperti ini. Oke. Jadi rekan-rekan bisa melihat bahwa abstrak kelas itu semuanya diawali dengan kata kunci abstrak. Dan yang paling penting rekan-rekan harus pahami adalah, rekan-rekan perhatikan di sini. Pada saat kita membuat sebuah metode, ya, tidak ada sama sekali input output parameternya, iya kan? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Terus apakah boleh saya menambahkan sebuah variabel? Boleh, kita bisa menambahkan sebuah variabel di sana.
Saya memberikan variabel tersebut variabel protected. Protected itu artinya variabel ini hanya bisa diakses oleh turunannya. Kita akan membahas itu di konsep inheritance. Ya, contohnya saya buat strings misalnya name dan sebagainya. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Ya. Jadi ini adalah abstract class. Kemudian abstract class ini bisa kita implementasikan dalam sebuah kelas yang nyata, dalam sebuah konkret kelas. Kita coba caranya gimana. Saya akan membuat satu kelas di sini. Saya klik kanan, kemudian new C# files, kemudian saya pilih kelas. Kemudian saya beri nama kelas tersebut adalah smartphone. Ya, smartphone. Oke. Maka saya memiliki smartphone.cs di sini. Nah, yang mau saya lakukan adalah saya akan menurunkan dari sebuah kelas dengan nama phone di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat dari sebuah kelas yang namanya phone. Phone ini adalah sebuah abstrak kelas ya, bukan begitu rekan-rekan. Di sini kita bisa melihat ada code action. Ada code action, dia akan membuat sebuah constructor dari smartphone, maka di sini terbuatlah smartphone. Kita juga harus meyakinkan bahwa smartphone dan phone ini dalam satu namespace yang sama. Jadi saya akan pindahkan sedikit phone ini dalam sebuah namespace, ya. Saya akan pindahkan dulu di sini. Ya, ini ya. Namespace phone apps, kemudian saya pilih phone apps ya, seperti ini kira-kira. Kemudian saya simpan ya. Kita bisa melihat di sini smartphone diimplementasikan secara konkret dari sebuah phone. Hal itu bisa dibuktikan dengan kita melakukan override atau kita mengimplementasikan fitur-fitur dasar yang dimiliki sebuah phone. Caranya kita arahkan di smartphone di sini, kemudian di sini ya kita pilih show code action. Di situ ada pilihan generate override. Apa ini generate override? Generate override ini adalah menampilkan seluruh implementasi yang kita butuhkan agar dia disebut sebagai telepon. Karena smartphone adalah telepon. Maka saya klik generate override, maka rekan-rekan bisa melihat bahwa kita harus mengaplikasikan berbunyi, kita harus mengaplikasikan menerima panggilan, kita harus mengaplikasikan melakukan panggilan, dan kita harus mengaplikasikan beberapa hal lain yang sifatnya berasal dari kelas yang objek. Ya. Jadi kalau rekan-rekan pahami, kok saya hanya membuat sebuah 3 metode, tetapi yang terjadi adalah saya memiliki lebih dari 3 metode. Hal ini dikarenakan secara implisit phone adalah sebuah objek. Phone adalah sebuah objek. Smartphone adalah sebuah phone. Smartphone juga adalah sebuah objek karena phone adalah sebuah objek. Implikasinya adalah di kelas smartphone, rekan-rekan bisa lihat ada metode-metode yang berasal dari metode inti, metode utama, yaitu metode yang dimiliki oleh setiap objek. Ya, sama halnya kalau manusia atau barang-barang apapun kita adalah objek, maka kita memiliki satu hal yang kita sebut dengan fisik, ya seperti itu. Ini pun sama, rekan-rekan bisa melihat di situ ada equals, ya, ada get hashcode, ya, dan toString. Nah, ini semuanya berasal dari kelas utama. Jadi konsep C# itu mengacu pada satu kelas yang utama, kelas yang inti yang kita sebut dengan objek. Jadi kalau di abstrak kelas tidak ada implementasinya, di smartphone atau konkret kelas ini wajib ada implementasinya. Kemudian kalau kita panggil di program.cs, maka kita bisa melakukannya kira-kira seperti ini. Ya, ini konkret kelas. Tapi teman-teman tidak bisa melakukan seperti ini. PhoneApp.phone. Nah, kemudian test sama dengan new. Nah, ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena phone adalah abstrak kelas. Beda halnya kalau saya melakukan smartphone,
ya, your phone. Rekan-rekan bisa melihat. Kemudian saya klik new, maka langsung bisa kita lakukan seperti ini. Inilah perbedaan signifikan antara abstrak class dengan concrete class. Lalu apa tujuannya abstrak class? Abstrak class akan membantu kita mendesain secara holistik, secara gambaran besar sebuah aplikasi. Contohnya saya ingin membuat aplikasi untuk sistem informasi akademik, maka saya bisa membuat satu kelas dengan nama members. Kemudian kita bisa turunkan menjadi member dari akademik itu sendiri. Ada tenaga pendidik, ada dosen, ada mahasiswa, ya, dan sebagainya. Itu akan membantu kita untuk menyusun sebuah aplikasi yang reusable, tetapi juga mudah dipahami karena berbasis objek. Demikian sesi abstrak class kali ini. Kita akan belajar lebih lanjut berbagai macam hal yang mungkin masih jadi misteri di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.